Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, teman-teman semuanya, ya, kali ini kita akan menyampaikan ciri-ciri seseorang yang memiliki kemampuan spiritual. Ya, mana ini? Jadi ciri-ciri orang yang memiliki jin, ya, khodam, yang menyebabkan dia itu indigo. Ya, kita akan sebutkan ciri-cirinya, dan ini sebagai catatan bisa untuk koreksi diri kita atau mungkin kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini rata-rata biasanya kalau dia punya indigo dia nggak ngomong gitu. Jadi dia itu nikmatin aja itu indigonya dia itu. Dia tidak ngomong kepada orang tuanya. Seperti itu, ya. Baik, ciri-ciri yang pertama, ya. Jadi ciri-ciri yang berpotensi akan menyebabkan anak itu indigo, ya. Ya, cikal bakal bibit-bibit indigo lah kalau bahasa saya itu, ya. Jadi yang pertama itu adalah sakit kepala yang hebat. Ya. Jadi sakit kepala yang hebat. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi hampir semua orang indigo akan sering mengalami sakit kepala hebat dan juga berkepanjangan. Mengapa hal ini terjadi? Biasanya karena orang indigo akan memiliki proses berpikir yang keras bahkan tanpa mereka kehendaki. Jadi orang-orang indigo itu, mohon maaf ya, feelingnya itu jalan sendiri teman-teman semua. Jadi dia begini, ini pikiran dulu kemana-mana gitu. Seperti itu. Dia misalkan duduk berbareng seperti ini, dia itu langsung, oh ini dia ngerti si A, oh ini kayaknya lagi punya tidak baik sama saya. Ya, jadi seperti itu sudah kerasa, udah ketemu, jadi feelingnya kuat banget teman-teman. Dan feeling itu kan di pikiran, di our mind, di pikiran kita, ya. Dan pikiran kita itu berhubungan dengan saraf-saraf di kepala, saraf-saraf di otak. Maka dari itu yang terjadi, ya, yang paling sering dirasakan oleh orang indigo, yang pertama adalah sakit pusing yang berat, kepalanya pusing berat, ya. Nanti bahkan mungkin kalau bahasa saya bahasakan itu pusing yang tidak kunjung sembuh, pusing terus begitu, seperti itu. Dan biasanya kalau diruqyah itu langsung jadi ringan, kepalanya ringan, subhanallah. Ini yang pertama, ya, sakit kepala yang hebat. Yang kedua, susah tidur atau insomnia. Jadi orang indigo itu saya punya, ya. Ini adik saya pribadi, ya. Adik apa ya? Keponakan. Jadi dia indigo, ya. Dan dia juga ya itu, dia indigo, ya. Dia kata teman saya itu dia memiliki mata ketiga di sini, ya. Pada waktu dulu ketika saya berdiskusi sama teman-teman indigo, dia punya mata ketiga di sini. Jadi adik saya ini ya itu betul sakit kepala, pusing terus, ya, dan susah tidur, insomnia. Tidurnya itu cuma 2 jam. Ya, dan cuma 2 jam. Bahkan 3 hari itu nggak tidur gitu. Apa nggak tersiksa itu coba? Bangetnya tersiksa. Bangetnya tersiksa banget gitu loh. Bagaimana dia dengan mata panas yang tidak bisa tidur, tapi dia mau tidur merem nggak sirep dia itu. Apa nggak sirep itu ya? Tidak nyenyak gitu lah. Bahkan sampai dia mengeluh kepada saya itu, "Om, aku gak bisa turu, Om. Wis 3 dina iki wis mripatku wis gak karo-karuan." Seperti itu, subhanallah. Mereka tersiksa. Ya, mereka tersiksa. Anaknya masih ada sampai sekarang. Dan saya tahu dia masih indigo sampai sekarang. Subhanallah. Saya sudah bertobat, dia masih belum, ya. Jadi sudah menjadi barang tentu jika seorang akan lebih susah tidur jika dalam pikirannya ada banyak hal yang di luar logika manusia pada umumnya. Sudah menjadi sesuatu yang lumrah, ya. Bahkan saat malam orang indigo akan lebih susah mengontrol dirinya sendiri. Kadang ada suara yang mengganggu, sosok yang mengganggu, dan sebagainya. Jadi mereka tuh tersiksa gitu loh. Ya, selain dia punya kepekaan dalam feelingnya itu, kepekaan dalam pikirannya itu, ya dia tersiksa. Ada bunyi yang beginilah, ada inilah, ada macam-macam, sudah tersiksa sehingga dia susah tidur atau bahkan insomnia. Mau tidur nggak bisa. Sama seperti kita mau tidur terus ada drum band, dung dang, gimana kita bisa tidur? Tersiksa, ya.
Ya, subhanallah ya. Yang ketiga, ya ciri-ciri ya, cikal bakal indigo adalah lambung yang lemah. Ya. Lambung yang lemah. Jadi pasti dia punya masalah lambung gitu loh. Ya, pasti dia punya masalah lambung. Salah satu organ yang akan bereaksi ketika seseorang depresi atau stres, ya, atau banyak pikiran, maka yang pertama organ itu adalah lambung. Seperti itu teman-teman semua. Jadi lambungnya pasti bermasalah. Dan kita ketahui ya, kita ketahui bersama penyakit yang paling banyak dialami oleh orang-orang. Ya, saya melihat banyak kasus, banyak bertanya, banyak tanya pertanyaan muncul asam lambung, anxiety dan sebagainya. Wah, subhanallah. Itu potensi besar sekali ada setan di situ. Ya, yang punya asam lambung dengarkan ini. Potensi sekali sangat potensi besar pada diri panjenengan itu ada setannya. Ya. Maka tadi itu asam lambung cobalah, jangan selalu ikhtiar medis, coba sekali-kali diruqyah. Saya yakin ada perubahan itu. Seperti itu ya, lambung yang lemah, ini ciri-cirinya. Ya memang ini kalau dipakai sama akal, masa sih aku gak mau jini, bukan itu. Cuman sangat berpotensi besar ya kan. Karena ketika bergejolak stres itu banyak di sini, pikiran banyak ya. Itu akan berpengaruh pada lambung. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Dan ini bukan apa-apa, ini saya mau membantu jenengan saja agar bisa terbebas dari penyakit asam lambung itu. Dan betul asam lambung itu penyakit yang paling mudah ketika diruqyah. Bismillah taala. Ya, insyaallah ya. Yang punya asam lambung lakukan ruqyah ya. Yang selanjutnya, yang nomor 4, empati yang menyakitkan. Empati ini maksudnya ini, jadi orang itu memiliki rasa gitu ya. Ya kita sebut di sini ya, orang indigo akan memiliki sifat yang sangat sensitif ya, karena kepekaan yang dia miliki. Jadi mereka tuh sensitif sekali gitu loh. Jadi gini aja ini udah kerasa si A ini baik, si B ini baik. Ya, ini orang lain ini akan menyakiti dirinya, orang lain ini akan membantu dirinya. Wis ngerti di situ. Jadi punya kepekaan ya. Mereka memiliki empati yang sangat tinggi. Bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada makhluk atau alam semesta yang sedang menderita karena ulah manusia. Ya. Jadi mereka sebenarnya ingin membantu semua orang dan semua membantu alam semesta, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka merasa sendirian. Jadi rasa itu ada ya, wah ini kayak orang ini kena musibah ini, kan ngerti semua gitu. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tersiksa nggak seperti itu? Tersiksa. Subhanallah. Hal inilah yang akan menyiksa batin mereka. Terlebih mereka bisa merasakan apa yang tidak bisa dirasakan manusia pada umumnya. Ya hal itu yang membuat mereka sering kesulitan untuk tidur, sesak nafas dan sebagainya. Untuk mengurangi efek buruk, sebaiknya orang indigo mulai belajar mengendalikan diri dan emosi serta selalu mencoba untuk bersikap cuek kepada apa yang dirasakannya. Tuh. Peka banget, sensitif banget. Nah, biasanya sensitif ini ya ada pada mana? Ada pada indranya. Sensitif pada matanya. Matanya bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, melihat alam gaib lah ya. Hidungnya ini bisa mencium bau yang tidak bisa kita cium bau secara normal. Bau kemenyan, ya, bau dupa lah, bau bangkai, bau yang busuk, bau darah, macam-macam. Dia mendengar orang lain kagak? Tersiksa nggak itu? Sangat tersiksa. Telinganya juga sensitif, ya, peka. Dia mendengarkan suara omong ini, omong itu, tapi dia nggak orangnya. Bayangin itu. Apa nggak tersiksa itu? Terus selanjutnya apa? Dia itu memiliki perasaan, kepekaan di perasaan. Jadi di sini tuh sudah kerasa. Berarti orang oh ini baik, ini buruk. Sudah kerasa. Dan juga ada kepekaan di ini, di feelingnya, di pikirannya. Jadi dia itu jadi dia begini ini sudah kelihatan, nanti akan terjadi begini, nanti saya akan dapat rezeki, nanti akan begini. Nah seperti itu. Subhanallah. Sensitif ya. Dan itu yang menyebabkan empatinya itu menyakitkan buat dirinya sendiri. Karena dia pengen membantu orang, ya, pengen bantu bukan orang aja tapi pada hewan dan sebagainya yang sedang tertimpa kezaliman di situ, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa.
empati yang menyakitkan. Naudzubillah. Yang selanjutnya, rasa marah yang mendesak. Seperti yang dijelaskan di atas, jika seorang memiliki empati besar namun tidak mampu melakukan sesuatu untuk meringankan empatinya kepada lawan jenis, maka pasti akan muncul rasa marah. Nanti marah itu bisa karena dirinya sendiri yang terasa payah, bisa juga karena orang lain yang melukai makhluk dan alam semesta. Jadi marahnya pasti bergejolak. Jadi luar biasa. Ya. Itu ciri-cirinya. Jadi jika ada itu maka akan berpotensi kemungkinan besar dia itu punya bibit-bibit indigo. Jadi ada setan dalam dirinya. Selanjutnya, ya, apalagi ya kan? Tubuhnya selalu lemas. Ya. Saya punya dulu tim ya, apa tim ya? Ya tim lah. Ketika saya kerja di perusahaan dulu ya, saya mempunyai tim yang dia indigo. Dia tuh sakit-sakitan, serius, sakit-sakitan, sering absen, dan fisiknya tuh lemah gitu loh. Betul itu, fisiknya tuh lemah. Ya. Tubuh selalu lemas, ya kan. Terus selanjutnya sering sesak napas mendadak. Ya. Yang selanjutnya ciri-cirinya tidak tahan panas matahari. Subhanallah. Padahal matahari bagus sekali untuk tubuh. Kenapa yang terjadi? Ya, agar ketika kita nggak berinteraksi dengan matahari, yang terjadi apa? Tubuh tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari matahari tersebut. Sehingga akan berpotensi tubuh yang tidak pernah kena matahari, yang terjadi apa? Mudah sakit nanti. Endingnya ke sana. Sering merasa mual. Subhanallah. Bukan mual hamil ya, tapi memang mual gitu loh. Mual karena bisa jadi ada lambung yang bermasalah di situ, atau memang ada sesuatu yang buruk di dalam dirinya. Terus berjalan sempoyongan, jadi kayak geliyeng gitu, berjalannya sempoyongan gitu. Jadi ya apa, dia tuh jadi diem. Saya ya tim saya itu dulu itu ya diem, tapi ya itu tuh, bayangin dia lagi kerja, di pinggirnya ada yang liatin gitu, dan nggak ada orang, maksudnya mata umum nggak melihat itu, tapi dia merasa ada yang ininya sepotong gitu kan. Ada yang badannya sepotong, ada yang kepala besar di pinggirnya, ada yang macam-macam katanya itu. Tersiksa ya. Berjalan sempoyongan, terus sering merasa gelisah. Ya, kenapa gelisah? Ya tadi dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh manusia biasa, manusia normal gitu. Dia lagi kerja, dia lagi makan, dia kelihatan apa? Dagingnya bergerak. Ya, ada teman saya indigo itu ya, dia nggak mau makan karena apa? Karena dagingnya itu katanya bergerak-gerak sendiri. Dagingnya itu hidup gitu. Dan dia nggak mau sate. Subhanallah. Jadi sampai seperti itu. Jadi apa? Dia makan itu makan seperti seolah-olah belum dimasak gitu. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Tersiksa mereka. Merasa ingin menangis tanpa sebab di malam hari. Ya. Susah mengenali diri sendiri. Ya, ini ciri-cirinya. Terus yang selanjutnya sering merasa stres atau depresi tanpa sebab. Kenapa? Ya, karena dia merasakan kepekaan yang tidak dirasakan oleh orang lain di situ. Subhanallah. Sering melihat bayangan pada malam hari. Kalau menurut saya itu bukan pada malam hari. Tapi malam hari itu lebih jelas biasanya. Siang hari dia sudah tersiksa, ya kan. Jadi gini, indigo itu macam-macam teman-teman. Ada yang sudah levelnya udah sempurna. Jadi dia itu melek gini ya, itu sudah bisa melihat gitu loh. Melek gini dia sudah kelihatan, oh di pojok ada ini, ada begini, ada begitu, ada begitu. Wis dengan melek itu sudah bisa. Ada yang harus memfokuskan diri. Baru dia kelihatan. Dia memfokuskan dirinya. Dia pakai mata ini, mata ketiganya, baru dia kelihatan. Seperti itu. Ada yang harus merem dulu, baru dia kelihatan. Nanti macam-macam di situ ya. Cuman yang pasti di sini ya itu tadi, dia akan melihat barang-barang sesuatu itu ya, yang goib itu ya, dengan melihat itu dia terganggu gitu loh. Sering melihat bayangan malam dan sering malas pergi ke sekolah atau bekerja. Ya kan? Jika sudah di sekolah atau di kantor ingin buru-buru pulang. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Malas beribadah ini yang utama. Ya, malas ibadah. Ya. Jadi yang indigo ruqyahlah agar kalian bisa beribadah.
saya punya adik dulu ya, dia itu indigo ya. Saya sebelumnya nggak tahu indigo. Dia itu puasa tapi nggak sholat. Subhanallah. Dia itu puasa Ramadan, beliau puasa tapi nggak sholat. Bayangin tuh. Ini tipu dayanya luar biasa sekali teman-teman semuanya. Ya. Tapi alhamdulillah saya ajak, karena dia ngumpul sama saya pada waktu itu di kontrakan. Saya ke masjid, saya ajak. Dan qadarullah ada suatu waktu dia itu ambil songkok, ambil sarung, ayo ke masjid, sampai segitunya. Dan dia mulailah sholat. Subhanallah. Dan dia mulai saat itulah dia makin aktif ibadahnya. Seperti itu. Ya memang harus belajar ya. Dan sekarang yang saya tahu dia sholatnya nggak di masjid lagi. Subhanallah. Suka menyendiri. Ya, kenapa suka menyendiri? Ya, karena dia merasa punya teman, punya sohib dari alam jin. Dia nggak butuh orang-orang seperti itu. Bahkan ada yang dicintai jin. Jadi ada lawan jenis dari bangsa jin di situ. Ya, ini kasus lain juga ya. Tapi ini bagian daripada indigo. Terus berbicara tidak sesuai dengan kadar usia teman sebaya pada umumnya. Teman saya itu ya masih seumuran dengan saya, tapi omongannya sudah seperti mbah-mbah gitu. Omongannya sudah, waduh, pokok ilmunya yang disampaikan, yang keluar dari mulutnya itu adalah ilmu-ilmu yang tidak ada dalilnya. Itu saya pastikan. Dia tuh ngomong panjang lebar terkait dengan ilmu. Ini alif, ini ba, ya kan? Ini bismillahirrahmanirrahim, ada apa dengan alif, bla 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 bla, sifat tapi mohon maaf, tidak ada dalilnya. Ya, ruwet gitu loh. Kalau saya pelajari itu ruwet. Bagaimana dia bisa memahami ba dengan begini, alif begini, ruwet gitu loh. Sedangkan Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Subhanallah ya. Yang selanjutnya ya, nomor 16, suka merasa ada yang membangunkan di malam hari. Ini yang diceritakan sama teman saya yang dia indigo ya. Dia itu seperti ada yang bangunin, nyuruh dia untuk sholat pada waktu malam hari. Seperti itu. Merasa selalu diawasi, merasa selalu ada yang ngikutin. Ya, sama seperti tadi yang saya sampaikan ya, teman saya yang ketika kemasukan cahaya ke kepalanya dia langsung ada yang ngawasin, ada yang mendampingi dia, ada khodamnya itu. Seperti itu. Terus sering merasa dilema atau kesulitan memilih ya, kepribadian yang tidak stabil dan berubah-ubah. Ini adalah ciri-ciri ya cikal bakal orang itu memiliki kemampuan indigo. Ya, jadi yang ada ciri-ciri tersebut ruqyahlah. Jangan biarkan setan itu, khodam itu, jin itu nyaman dalam tubuh Anda semua. Ya, keluarkanlah itu, karena itu bagian dari gangguan syaitan. Jadilah manusia yang normal, manusia yang nyaman dengan alam kita. Karena kita ketika berinteraksi lintas alam, maka tidak akan nyaman. Misalkan kita sebagai manusia ya kan, di alam manusia, daging yang kita makan itu harus dimasak dulu. Ya, umumnya kan seperti itu. Misalkan kita mau buat sate itu, ada ayam, itu kita harus masak dulu, disembelih kan, dicuci, dibakar, dimasak, bla bla bla, matang dimakan. Itu alam manusia. Ketika kita masuk ke alam hewan misalkan, kita tahu misalkan ada ada anjing ya, atau ada harimau gitu kan. Ketika dia mau makan, apakah dia harus masak dulu? Tidak. Mereka langsung makan mangsanya itu, makan mentah-mentah. Ini kan beda alam. Nyaman gak dengan seperti itu? Tidak nyaman. Ini analogi sederhana ketidaknyamanan seorang indigo ya yang dirasakan. Jadi ketika dia masuk ke alam jin, dia tidak nyaman pastinya. Bagaimana dia bisa nyaman? Lawan jin terbang, dia jalan kaki. Meskipun dia bisa terbang, dia harus pecah rogo. Pecah rogo, dia keliling-keliling mana rogonya, sukmanya kembali dia lemes semua. Subhanallah ya. Jadi teman-teman yang punya cikal bakal indigo seperti itu, saran saya di ruqyah. Insyaallah ruqyah itu akan membantu panjenengan untuk bisa melepas jin yang membuat Anda itu indigo ya. Itulah ciri-ciri yang bisa saya sebutkan dari buku ini ya. Moga-moga bermanfaat, moga-moga menjadi kebaikan buat kita semua ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menyampaikan, membahas terkait dengan penyebab kok bisa indigo itu terjadi ya. Seperti itu insyaallah ya. Ini yang bisa sampaikan, Allahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.